Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Gue Andi, gue mau cerita pengalaman seram saat mendaki Gunung Gede Pangrango. Pokoknya ini pengalaman yang gak bisa dilupain seumur hidup gue. Saat liburan semester kuliah, gue dan 2 orang teman gue berencana untuk pergi ke Gunung Gede yang terletak di Jawa Barat. Kami bertiga memang sudah merencanakan dari jauh-jauh hari. Namun, salah satu teman gue batal ikut karena ada keperluan yang gak bisa ditinggal. Alhasil, cuma gue dan teman gue bernama Rizky yang pergi. Awalnya sih, gue sempat ragu untuk pergi, karena kalau berdua doang tuh kurang asik aja. Tapi si Rizky ini emang udah pengen banget pergi ke gunung. Jadi ya udah, kami pun pergi berdua ke Gunung Gede. Kami berangkat dari Jakarta menggunakan bis arah Bandung via Puncak, yang nantinya akan turun di pertigaan Cibodas. Setelah sampai, kami sambung lagi dengan kendaraan umum lainnya untuk menuju Cipanas. Sebelum berangkat, kami memang sudah riset jalur pendakian. Untuk menuju Gunung Gede ada 3 jalur berbeda dan kami memilih jalur Via Putri untuk mendaki. Lantaran estimasi waktu untuk jalur ini lebih cepat sampai ke puncak dibanding jalur yang lainnya. Dan kata internet, landasan trekkingnya cukup melelahkan karena banyak tanjakan dan jalurnya tuh didominasi oleh tanah dan akar pohon yang besar. Sebenarnya ini adalah pengalaman pertama kami mendaki Gunung Gede. Jadi untuk estimasi waktu dan medan jalan yang sebenarnya tuh kami benar-benar tidak tahu tentang itu. Tibalah kami di tempat Simaksi pukul 11 siang. Buat yang belum tahu Simaksi, itu adalah singkatan dari Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi. Di situ kami check-in. Kami diberitahu oleh petugas di sana untuk tidak nyampah sembarangan dan jangan berbuat hal-hal aneh di dalam hutan nanti. Takut terjadi apa-apa. Kami pun berdoa terlebih dahulu. Kemudian mulailah perjalanan kami menuju puncak Gunung Gede. Pas jalan, posisi gue tuh ada di depan dan Rizky di belakang gue. Awal-awal trekkingnya tuh tidak terlalu menanjak. Di sini masih banyak kebun dan sawah penduduk sekitar. Hingga kami sampai di pos pertama yang ada gapura bertulisan Taman Nasional Gede Pangrango. Di sini ada pondok kecil dan di depannya ada tenda kecil tempat jualan minuman dan makanan ringan. Kami pun berhenti sejenak sambil berfoto-foto di sini. Keadaan cuaca saat itu sedang terik dan terasa sepi banget karena hanya ada kami dan abang-abang jualan itu aja. Rizky kemudian membeli semangka di situ, sedangkan aku hanya minum aja. Tidak berhenti lama, kami pun melanjutkan perjalanan. Jalur yang dilewati terasa semakin menanjak dan banyak akar pohon yang besar-besar. 1 jam berlalu, kami pun akhirnya sampai di pos 2. Namun anehnya, dari awal kami mendaki, belum bertemu satupun pendaki yang lain. Di pos 2, kami istirahat sejenak. Di saat kami sedang duduk di pondok, ada bapak-bapak sekitar 40 tahunan yang datang dari bawah. Bapak itu memakai kaos berlengan panjang warna hitam dan celana panjang. Sepatunya sudah terlihat lusuh, begitu pula dengan tasnya. Dia nggak pakai tas carrier, melainkan kayak tas sekolah biasa. Bapak itu berhenti tepat di depan kami. Dia terlihat panik sambil bilang, "Dek, bisa bareng nggak? Bapak
tertinggal sama istri dan rombongan bapak yang ada di depan. Gue berdiri dan bilang, "Oh iya, boleh pak, boleh. Ikut kita aja, biar kita temenin." "Bapak kenapa? Kok bisa ketinggalan?" tanya gue. "Mungkin karena saya jalannya lama, mereka sudah pergi jauh," ucapnya dengan nada datar. Gue pun sempat heran, kalaupun ketinggalan, pasti salah satu dari rombongannya balik buat jemput. Mungkin yang menjemputnya lagi OTW kali ya. Rizky pun menawari makanan miliknya ke bapak itu. Memang kalau ada pendaki lain, sudah diharuskan untuk saling berbagi makanan. Si bapak kemudian mengambil makanan yang dikasih oleh Rizky dan duduk di samping Rizky. Beberapa menit kemudian, Rizky mencolek gue sambil berbisik, "Di, lihat deh jari-jari tangan bapak itu. Pucat banget, kayak habis berendam lama di air." Gue pun melihat ke jarinya. Jarinya tuh bener-bener pucat mengkerut gitu. Saat gue lihat ke wajah bapak itu, gue baru sadar kalau wajahnya tuh juga putih pucat. Pakaian, tas, dan sepatu yang dipakai juga kayak habis kehujanan, terlihat lembab. Ini bapak basah-basahan gini habis dari mana ya? Bapak itu lantas melihat wajah kami berdua sambil bilang, "Ada apa? Kok ngeliatin saya begitu?" tanyanya dengan cetus. Kami berdua langsung tersenyum canggung sambil bilang, "Enggak pak, enggak ada apa-apa." Gak lama dari situ, gue dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan kembali. Saat mau berangkat, Rizky menyuruh bapak itu untuk jalan di tengah, biar aman aja. Jadilah kami bertiga jalan dengan posisi gue paling depan, bapak di tengah, dan Rizky di belakang. Selama mendaki, kami gak ngobrol banyak, karena suara kami habis untuk mengambil nafas. Makin lama, jalur pendakiannya semakin menanjak. Kami bergerak cukup lambat, tapi gak berhenti, kecuali di pos selanjutnya. Sudah 30 menitan jalan, Rizky teriak memanggil gue. "Andi, Di, sini dulu deh." Gue pun mendekat ke Rizky. "Ada apa Ki?" Rizky meminta gue untuk tukeran posisi dengan bapak itu. Saat gue bertanya kenapa, dia gak jawab. "Pokoknya tukeran aja dulu posisinya." Akhirnya gue dan bapak itu pun bertukar posisi. Bapak itu paling depan dan gue di tengah. Dan saat kami jalan kembali, Rizky sempat berbisik, "Di, gue ngerasa ada yang aneh deh sama bapak itu." Gue pun nanya, "Aneh kenapa Ki?" Rizky bilang kalau selama jalan, bapak itu gak kayak manusia normal. Nafasnya tuh gak pengap kayak orang normal. Dia terlihat santai dan semangat aja, kayak seolah-olah lagi naik tangga. Gue pun bilang ke Rizky, "Udah Aki, gak usah mikir yang aneh-aneh. Udah tenang aja, fokus jalan." Karena memang kalau di gunung setahu gue gak boleh mikir yang aneh-aneh, takut terjadi apa-apa. Belum sampai di pos 3, Rizky kembali menarik tas carrier gue. "Ada apa lagi Ki?" sambil berbisik. Rizky bilang, "Ada yang narik baju gue Di," ucapnya sambil gemetar. Gue pun langsung melihat ke belakang Rizky. Gak ada siapa-siapa. "Ngaco aja lu Ki, gak ada siapa-siapa di belakang lo. Celana lo juga gak nyangkut kok." Kemudian kami pun jalan kembali. Namun di menit berikutnya, Rizky kembali menarik tas gue. "Sumpah, ada yang narik baju gue di belakang, Di. Kerasa banget," ucapnya. Dan pas gue lihat ke belakang, bajunya memang benar-benar terlihat seperti tertarik oleh sesuatu. Padahal gak ada tumbuhan apapun yang menempel di bajunya saat itu. Di situ, gue benar-benar kaget dan merinding. Gue pun menyuruh Rizky untuk pindah posisi. Rizky di tengah dan gue di belakang. Di situ kami mulai terus-terusan baca doa selama di jalan, karena kami merasa ada yang gak beres di sini. Sesampainya di pos 3, kami langsung duduk selonjoran di atas tanah.
Begitupun dengan bapak itu. Gue bilang ke Rizky, "Ki, bapak itu kok nggak dijemput-jemput ya? Kasian banget, kayak kelihatan linglung gitu." Rizky cuman menggeleng gak tahu. Dia gak berani lihat ke bapak itu terus-menerus karena sikapnya yang benar-benar aneh. Kami kemudian kembali jalan dan selama di perjalanan kami gak menemukan hal-hal yang aneh lagi. Sampai gue tersadar kalau bapak itu memang sudah menjadi bagian dari kelompok hiking kita karena tak kunjung dijemput. Hingga tibalah kami di alun-alun Surya Kencana saat langit sudah mau gelap, kira-kira pukul 6 sore. Alun-alun Surya Kencana adalah hamparan padang savana yang sangat luas. Di sekitarnya banyak ditumbuhi bunga edelweiss. Sesampainya di sana, barulah gue melihat pendaki yang lain. Namun kondisi cuaca alun-alun saat itu penuh dengan kabut yang tebal, jadi jarak pandangnya pun terbatas. Selain itu, angin di sini juga sangat kencang dan sangat dingin. Tapi anehnya, saat gue lihat ke bapak itu, dia tuh gak pakai jaket. Bajunya cuman kaos berlengan panjang aja. Kalau ditanya, pasti jawabnya gak kedinginan. Padahal suhu saat itu benar-benar dingin. Kok bisa ya sudah setua itu tahan dingin yang lumayan ekstrem ini? Gua pun nanya ke bapak itu, "Pak, kok istri dan rombongan bapak gak datang-datang ya? Apa mau dicarikan bantuan, Pak?" Tanya gue penasaran. Bapak itu menggelengkan kepalanya sambil bilang, "Gak usah kok, Dek. Kita bareng aja sampai bawah," ucap bapak itu. Kami pun mengiyakan bapak itu. Pengen nanya lebih banyak, tapi kayaknya bapak itu juga gak terlihat cemas udah pisah dari rombongannya. Kami pun bermalam di alun-alun ini. Gue dan Rizky mendirikan tenda, sedangkan bapak itu sedang masak mie. Kami bawa satu tenda yang lumayan besar, cukup untuk tidur bertiga di dalamnya. Kemudian di malam hari, saat kami sedang makan, bapak itu bilang, "Mungkin kalian aneh melihat saya sudah setua ini masih mendaki, ditambah dengan perlengkapan yang seadanya. Sebelumnya, saya berterima kasih atas perlakuan kalian yang sangat baik, ngasih makan sampai ngebolehin tidur bareng di tenda. Sebenarnya setiap bulan, saya mendaki dengan perlengkapan seadanya untuk mengenang kematian istri saya. Beberapa tahun lalu, saya dan istri saya mendaki gunung ini. Tapi karena cuaca yang buruk, dia meninggal karena hipotermia." Gue sempat kaget mendengar bapak itu yang akhirnya cerita. Habis dari seharian tadi, dia diam terus. Jadi ternyata bapak ini mendaki gunung untuk mengenang istrinya. Mungkin si bapak gak cerita dari awal lantaran ia malu. Memang sih, rasa-rasanya mendaki gunung sendirian untuk mengenang istri tuh hal yang jarang gue temuin. Paginya, kami sampai di puncak dan melihat sunrise yang sangat indah. Gue dan Rizky berfoto-foto dan menikmati suasana sekitar. Namun, tidak dengan bapak itu. Dia malah pergi ke pojok-pojok, celingak-celinguk kayak lagi nyari orang. Ya udahlah, bapak itu lagi mengenang tempat ini waktu sama istrinya kali ya. Singkat cerita, kami pun turun ke pemukiman warga untuk menyelesaikan pendakian kami. Saat kami turun, ada pondok kecil yang ada kamar mandinya juga. Bapak itu izin ke kita berdua untuk pergi ke kamar mandi sebentar. Dan saat kami menunggu, gue ngelihat ada ibu-ibu yang sedang membawa nampan yang isinya tuh ada kendi, buah, dan bunga-bunga kecil. Pokoknya terlihat seperti sesajen gitu. Pakaian ibu itu bukan seperti pakaian pendaki.
Dia terlihat seperti penduduk sini. Karena gue kepo, gue menyapa ibu itu sambil bertanya mau kemana. Ibu itu bilang, "Sebulan sekali saya biasa ngadain ritual, Mas," ucapnya sambil tersenyum. "Oh, ritual apa, Bu?" tanya gue. "Sesajen yang sudah saya siapkan di nampan ini akan saya taruh di bawah pohon dekat puncak sana. Kata orang, ritual kayak gini bisa ngebantu mencari arwah yang hilang," ucapnya sambil tersenyum lagi. Gue dan Rizky sontak kaget. Mencari arwah yang hilang? Itu adat daerah sini atau apa ya, Bu? Tanya Rizky yang merasa asing mendengar hal-hal seperti ini. "Oh, enggak kok, Mas. Sebenarnya saya mencari suami saya yang bernama Dedi. Dia sudah hilang di gunung ini dari 3 tahun yang lalu. Polisi sudah nyerah mencarinya. Tapi sampai seumur hidup pun saya akan terus cari dia. Meskipun pada akhirnya cuma ketemu jenazahnya aja," ucap ibu itu dengan nada gemetar. Gue dan Rizky langsung bertatap-tatapan. Karena Rizky penasaran, dia bertanya, apakah ada foto suaminya. Di nampan itu ternyata ada foto suaminya yang kecil dan menyempil, jadi tidak terlihat oleh kita berdua. Ibu itu mengambil foto itu dan menyerahkannya ke kami. Saat kami berdua lihat foto itu, Rizky langsung teriak. Tubuh gue juga tiba-tiba membeku. Foto itu sama persis dengan bapak-bapak yang selama ini bareng mendaki dengan kami. "Hah? Serius itu fotonya, Bu?" tanya Rizky histeris. Ibu mengangguk dan melihat Rizky dengan heran. "Iya benar, ini foto suami saya. Ada apa emangnya?" Gue lantas mengingat omongan bapak tadi. Kalau dia ke gunung ini untuk mengenang istrinya yang sudah meninggal. "Ki, lu inget gak omongan bapak tadi malam? Kalau ini beneran istrinya, berarti dia hantu, Ki," tanya gue yang udah mulai panik. Wajah Rizky juga sudah terlihat pucat. Ia hanya menggeleng tidak tahu. Ibu itu melihat kami dengan kebingungan dan bertanya ada apa. Kami masih terdiam ketakutan melihat ibu itu. Pikiran kami terus tertuju kalau orang yang ngomong di depan kami ini adalah hantu. Kalau hantu, masa kita berdua bisa ngeliat sih, Di? Bisik Rizky dengan nada gemetar. Tubuhku benar-benar merinding ketakutan. Ibu itu masih melihat kami dengan bingung. "Heh, kalian kenapa?" tanya ibu itu sambil menatap serius ke kami. Gue pun memaksa untuk memberanikan diri cerita ke ibu itu tentang semua yang kita alami dari awal bertemu dengan bapak itu. Gue juga bilang kalau bapak itu masih hidup. Dia ada di kamar mandi saat ini. Setelah gue selesai cerita, ibu itu langsung pergi ke kamar mandi begitu saja tanpa ngomong sepatah kata pun ke kami. Namun saat dilihat, tidak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi itu. Gue dan Rizky pun panik kemana perginya bapak itu. Padahal tadi gue lihat bapak itu tuh masuk ke dalam kamar mandi. Gue, Rizky, dan ibu itu pun mencari bapak itu di sekitar pondok. Di tengah-tengah pencarian, Rizky sempat bilang, "Aneh gak sih kita nyari orang sama hantu ibu-ibu, Ki?" Gue pun bilang, "Hush, ngaco aja lu kalau ngomong. Udahlah, mending cari bapak itu dulu." Setelah dicari sampai ujung ke ujung, ibu itu tiba-tiba teriak histeris. Kami pun langsung menghampirinya. Dan saat kami lihat di bawah pohon, ada tangan orang yang sudah memutih pucat tertimbun oleh dedaunan yang menumpuk. Saat dedaunannya dibersihkan, ternyata kami melihat kalau itu adalah Bapak Dedi. Posisi bapak itu tidur terlentang tak sadarkan diri.
kulitnya sangat putih berkerut, seperti sudah terlihat lama diam di sini. Di situ gue dan Rizky baru menyadari kalau ternyata bapak itu sudah meninggal. Kemudian ramailah orang-orang menghampiri jenazah bapak tersebut. Gue sama Rizky terus-terusan berpikir tentang bapak itu. Kalau sudah meninggal, orang yang selama ini bareng naik gunung itu siapa? Bapak itu juga cerita kalau istrinya sudah meninggal. Tapi kok istrinya masih hidup? Jangan-jangan orang yang selama ini gue dan Rizky ajak naik gunung itu adalah arwah. Ya ampun, kejadian itu benar-benar di luar nalar kami. Itulah peristiwa seram yang pernah gue alami saat mendaki Gunung Gede. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.